Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Dan tak lupa pula, selawat bertangkaikan dengan salam kita hantarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia ini dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baik ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fatimah yang telah menyediakan tempat kepada kita pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, lagi mengurus anak, mengurus suami, dan meninggalkan pekerjaan rumah untuk mengikuti pertemuan kita, yaitu pertemuan P2K2. Nah ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas masalah sesi yang ketiga ibu-ibu sekalian. Sebelum kita masuk kepada sesi yang ketiga ibu-ibu, kita akan membahas, mereview materi yang kita pelajari 1 bulan yang lalu. Jadi ibu-ibu, pada bulan yang lalu kita belajar masalah sesi yang kedua dari modul PKPU. Ibu-ibu masih ingat nggak apa itu modul PKPU? Coba Ibu Aisyah. Nah, betul sekali seperti Ibu Aisyah katakan yang bahwa PKPU itu adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Baik ibu-ibu, ibu kira-kira nih masih ingat gak materi kita yang kita pelajaran dari modul PKPU kemarin? Tentang apa? Coba Ibu Ainun. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Ainun. Berarti ibu-ibu sudah mempraktekannya di rumah karena ibu-ibu masih ingat nih ceritanya. Kita cermat meminjam dan cermat menabung. Kapan nih kira-kira kita ibu-ibu nih harus meminjam? Oke, betul seperti ibu-ibu katakan yang bahwa meminjam itu ketika kita ingin memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Gitu. Satu lagi nih, ibu-ibu, saya ingin menanyakan nih, review yang bulan kemarin. Kenapa kita harus menabung nih, ibu-ibu? Coba ibu yang paling belakang. Kenapa kita perlu menabung, ibu-ibu? Karena untuk menjaga-jaga, untuk mencapai tujuan tertentu, supaya kita terhindar daripada hutang. Tuh. Jika kita terpaksa untuk berhutang, lakukanlah dengan terencana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk membayarnya kembali, ibu-ibu. Dan satu hal ibu-ibu yang harus ketahui yang bahwa ibu-ibu harus memilih tempat berhutang sesuai dengan jumlah yang lebih murah bayarnya. Ibu-ibu semua, pada hari ini kita akan belajar tentang materi sesi yang ketiga dari modul PKPU juga. Jadi, pada sesi yang ketiga ini kita akan belajar tentang memulai usaha. Ibu-ibu pasti senang nih karena materinya kita mengenai usaha. Kalau ibu-ibu mendengar terkait usaha, kira-kira nih dalam pikiran ibu-ibu nih berbicara tentang apa nih? Pasti tentang uang, plus money. Ya kan ibu-ibu? Jadi, berbicara dengan uang berarti kita harus merencanakan
dan meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, ibu-ibu bisa melakukan usahanya sendiri ataupun bisa dilakukan oleh anggota keluarganya yang lain, ibu-ibu. Baik ibu-ibu semua, saya di sini ada sebuah yayal nih. Apabila saya mengatakan uang tidak cukup, ibu-ibu menjawab, buka usaha yuk, sambil mengerahkan tangan. Oke. Apabila saya mengatakan uang tidak cukup, maka ibu-ibu buka usaha yuk. Ya. Ulang sekali lagi, ibu. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, ibu-ibu, semangat. Oke, mantap ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjut, kita akan membahaskan masalah bagaimana cara mengidentifikasi ide usaha. Sebetulnya, usaha yang bagaimana yang cocok bagi ibu-ibu, yang cocok bagi kita semua. Dan usaha yang bagaimana yang kira-kira di lingkungan kita itu akan lancar. Dan apakah ketika kita memulai usaha, apakah didukung dengan sumber daya alamnya di sekitar kita? Itu harus kita pikirkan sebelum kita memulai usaha, ibu-ibu. Itu harus kita rencanakan dengan matang-matang. Jangan nanti kita sudah memulai usaha, ternyata sumber daya alamnya, kebutuhannya, bahannya tidak ada di daerah kita, ibu-ibu. Nah, apalagi nih ibu-ibu, di daerah kita, di daerah yang pegunungan dan perkebunan, ditambah lagi dengan pertanian. Nah, itu sangat mendukung apa? Contoh, di daerah kita ini kan banyak pohon pisang dan banyak pohon singkong, banyak pohon kelapa, banyak padi. Jadi kita pikirkan yang mudah sumber daya alamnya sehingga kita mudah untuk mengembangkan usaha kita. Ini harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya supaya usaha kita menjadi maju, usaha kita menjadi sukses ke depannya melalui mengidentifikasi ide-ide usaha yang akan kita jalankan, ibu-ibu. Karena mengapa? Dengan kita merencanakan ide usaha dengan baik, maka usaha kita akan maju. Sekecil apapun usaha, apabila kita merencanakan dengan matang, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Begitu juga ibu-ibu, sebesar apapun usaha kita, apabila kita tidak merencanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu. Jadi ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. Apabila usaha ibu kecil, udah, dan ibu merencanakan itu dengan sebaik-baiknya, ibu juga akan mendapatkan keuntungan walaupun sedikit, tapi selamanya itu ada. Artinya apa? Berkelanjutan. Ibu mendapatkan keuntungan. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya, mantap ibu. Berarti ibu masih teringat ya yang tadi ya. Bagus ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu, saya ingin membagikan kelompok nih. Kita kan yang hadir pada hari ini kan sekitar 30 orang nih ibu-ibu. Jadi kita bentuk 6 kelompok. Berarti satu kelompok 5 orang ibu-ibu. Oke. Coba kita bentuk terus kelompok. Udah siap semua ibu-ibu? Mohon kepada ibu-ibu, tolong diambilkan spidol dan kertas. Ini sudah saya sediakan. Ini ibu-ibu, spidol dan kertasnya. Nanti ibu-ibu, di dalam kelompok tersebut, ibu-ibu mendiskusikan terkait hasil alam, lingkungan alam, dan keterampilan yang ibu miliki. Artinya, ketika kita mempunyai ide, kita juga harus melihat bagaimana kondisi alam kita. Hasil alam yang kita perlukan bagaimana.
dan kondisi lingkungan kita dan keterampilan yang kita miliki ibu-ibu. Di situ nanti ibu-ibu diskusikan, ibu tulis yang di spidol tadi, ibu tulis di kertas yang sudah saya berikan dengan spidol. Nanti kita akan membahas bersama-sama di depan ibu-ibu sekalian. Ya, waktunya saya berikan 5 menit dari sekarang untuk setiap kelompok. Ibu-ibu semua, ini sudah 5 menit ya. Mohon dikumpulkan ke depan semua. Yang nantinya akan kita tempel nih ibu-ibu. Ya, akan kita tempel di depan. Nah ibu-ibu semua, ini adalah hasil kerja kita masing-masing nih. Hasil kerja kelompok kita masing-masing nih. Nah, sebelumnya nih, kita tadi kan sudah membahas nih ibu-ibu. Adalah sumber daya alam, sumber kekayaan alam yang ada di daerah kita, kebanyakan itu adalah perkebunan, sama pertanian dan kehutanan, dan pegunungan. Kan gitu ibu-ibu. Jadi, di sini banyak kali nih tertulisnya adalah sumber alamnya yang dihasilkan kekayaan alami itu adalah pohon pisang, pohon kelapa. Ada apa lagi nih? Pohon singkong, ada padi, dan rata-rata nih adalah pohon pisang. Jadi kondisi lingkungan ini kayak mana nih? Oh, masyarakat ini lebih menyukai nih apabila pisang itu adalah diolah menjadi lebih enak daripada yang mentah. Dan keterampilannya apa? Keterampilannya berarti ibu-ibu harus mengolah pisang itu menjadi kue pisang dan lain sebagainya. Keripik kue singkong tuh kita bikin kue singkong. Jangan ada keripik singkong lagi yang berbeda karena kondisi lingkungan di situ, masyarakat di situ menyukai terkait hal-hal yang berbeda dari hal biasanya ibu-ibu. Jadi di sini ini betul nih seperti ibu kelompok 1 mengatakan yang bahwa di sini sumber kaya alam ini yang paling banyak itu adalah rata-rata kita adalah pohon pisang. Jadi ibu-ibu kita menggunakan ini. Nah, sumber alam kita, sumber hasil alam, kekayaan alam yang dihasilkan di daerah kita kan banyak perkebunan nih. Berarti kita harus memasakkan untuk mengembangkan usaha kita ibu-ibu semua. Mengembangkan usaha kita supaya apa? Supaya usaha kita menjadi maju. Dan lingkungan kita kira-kira menerima nggak? Apabila kita olah. Kita olah, nah kondisi lingkungan kita mendukung. Karena banyak masyarakat yang suka dengan kue pisang. Nah gitu ibu-ibu. Dan apabila ibu-ibu mempunyai keterampilan apa? Keterampilan dalam hal membuat kue yang berbeda dari biasanya. Supaya apa? Supaya usaha kita berbeda dengan usaha yang orang lain. Jangan nanti orang lain udah berjualan itu kita jualan lagi begitu juga. Artinya kita kan daya keterampilan kita berkurang. Dengan kita menciptakan hal yang berbeda, dengan kita menciptakan hal yang lebih enak, berbeda daripada orang lain, kualitasnya lebih bagus, maka pembelinya tetap akan datang kepada kita. Jadi ibu-ibu, ini keterampilan ini akan kita latih nih, akan kita belajar lagi bersama-sama, akan kita latih supaya apa? Supaya kita menjadi pembisnis, supaya usaha kita lebih maju ibu-ibu. Ya. Kita di sini ibu-ibu mempunyai berbagai kesempatan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Ide-ide usaha melalui hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada dalam diri kita. Ibu-ibu semua ya. Mungkin ibu-ibu inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita bulan ini. Ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu semua sebelum kita tutup? Oke, tidak ada. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, ibu-ibu, jadi sama-sama bulan depan kita akan berjumpa kembali di rumah ibu apa nih? Ibu Syarifah. Mungkin sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.